Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Kontas Teningsih, yang kedua Eftita Amin Suryani, yang ketiga Nur Ratri Hanifah, yang keempat Nabila. Baiklah, di sini kami akan mempersembahkan sebuah video presentasi yang bertemakan tentang AUU. Untuk memperdalam materi, marilah kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita mau bahas pengertian alulu dan cara menyelesaikannya. Pengertian alulu. Alulu atau aul merupakan kata dari bahasa Arab yang banyak arti. Ada kalanya bermakna az-zulmu, kezaliman, juga al-jawru atau kecurangan. Kadang juga aul berarti al-irtifa yang berarti naik. Singkatnya, aul yaitu hal kurangnya harta warisan yang terjadi dalam pembagian harta waris, di mana setelah dilakukan pembagian harta waris kepada orang-orang yang berhak menerima, atau disebut ashabul furud, yang menjadikan bertambahnya jumlah saham yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian-bagian ahli waris. Lalu bagaimana cara menyelesaikan alulu ini? Bila terjadinya masalah aul ini apabila terjadi angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, misalnya 8/6, sedangkan biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya. Namun apabila hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan pendapatan dan menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan dari para ahli waris tersebut. Kemudian cara-cara penyelesaian aul. Penyelesaian aul secara teori dalam beberapa literatur kewarisan banyak ditemukan sebagai masalah imajinatif. C. Asal masalah yang dapat diaulkan. Para ahli faraid juga memberikan sebutan tertentu untuk berbagai kemungkinan aul ini dan disebutnya sebagai masalah. Nama-nama masalah itu diantaranya: 1. Muabalah. Muabalah adalah suatu keadaan di mana ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menghasilkan penyelesaian aul dari pecahan per-6 menjadi per-8. Yang kedua, gharaq. Masalah gharaq timbul bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menyebabkan penyelesaian secara aul dengan meningkatkan dari pecahan menjadi per-9. Yang ketiga, umu al-furuq. Masalah umu al-furuq atau disebut juga syurahiyah terjadi bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menyebabkan penyelesaian secara aul dengan meningkatkan pecahan dari per-6 menjadi per-10. Lalu yang keempat, umu al-aramil. Masalah umu al-aramil terjadi bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menyebabkan timbulnya penyelesaian secara aul dengan meningkatkan pecahannya dari per-12 menjadi per-17. Lalu yang kelima, minbariyah. Masalah minbariyah terjadi bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menyebabkan terjadi penyelesaian secara aul dengan meningkatkan pecahan dari 20/24 menjadi per-27. Lalu yang D, cara menyelesaikan aul. Aul merupakan suatu keadaan dalam pembagian harta di mana harta tersebut habis dalam keadaan komposisi ahli waris, sedangkan masih terdapat ashabul furud yang belum mendapatkan harta.
Mana teman-teman sudah paham kan pembahasan pada kali ini? Untuk itu akan saya sampaikan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya singkatnya, aul yaitu hal kurangnya harta warisan yang terjadi dalam pembagian harta waris, di mana setelah dilakukan pembagian harta waris kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau yang biasa disebut dengan ashabul furud, yang menjadikan bertambahnya jumlah saham yang telah ditentukan dan berkurangnya dari bagian-bagian ahli waris. Penyelesaian aul secara teori dalam beberapa literatur kewarisan banyak ditemukan apa yang disebut sebagai masalah imajinatif. Yang terdapat di dalamnya adalah beberapa kemungkinan susunan ahli waris yang menyebabkan perbedaan penyebut. Misalkan dari yang asalnya per 6 ditingkatkan menjadi pecahan per 7, per 8, per 9, dan per 10. Para ahli faraid juga memberikan sebutan untuk berbagai kemungkinan aul ini, dan disebutnya sebagai masalah. Nama-nama masalah diantaranya yaitu mubahalah, wara, umul al-furuq, umul awamil, dan minbariyah. Begitu teman-teman kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video yang telah kami persembahkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.